Jadi ini bagian yang khusus bicara tentang kopi. Terus selanjutnya ada bagian 2. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik dan tetap sehat. Kali ini saya datang dengan penuh semangat memakai baju jersey yang bukan kesebelasan kita sendiri ya. Punyanya orang Jerman tapi oke lah. Toh bajunya punya saya sendiri ya, bukan kesebelasan yang punya saya sendiri. Baik, hari ini kita akan bicara tentang satu buku yang baru saya dapatkan sore tadi. Buku ini berjudul Kopi, Pagebluk, dan Kota, Menyulam Wajah Kota Malang di Era Kolonial. Buku ini saya dapat dari kawan saya, Mas Ahmad Mustaqim, yang merupakan ini kerjanya di Intrans, penerbit Intrans di Malang, dan juga di terakota.id. Nah, oke, sambil saya buka ya. Mas Ahmad Mustaqim ini memberi saya buku ini karena minggu lalu saya diajak diskusi tentang penerjemahan dan sastra, peran atau eksistensi penerjemahan dalam sastra Indonesia. Baik, bukunya mudah sekali dibuka seperti biasanya, dan buku ini adalah buku terbitan penerbit Intrans, beranda kelompok Intrans Publishing, dan penulisnya adalah Pipit Anggraeni dan Aisyah, editor Zainul Arifin. Satu cerita yang saya dapatkan tentang buku ini tadi adalah bahwa gagasan untuk membuat buku ini awalnya adalah dari banyaknya bahan-bahan sejarah entah primer entah sekunder yang dimiliki oleh Intrans Publishing tentang kopi dan pagebluk dan kota Malang. Nah, di tengah-tengah pandemi atau pagebluk kemarin, tim Intrans itu ingin menerbitkan bahan-bahan tersebut, ingin mengolah bahan-bahan tersebut untuk menjadi buku. Sayangnya masih ada yang kurang. Ada satu bagian yang kurang, dan karena adanya satu bagian yang kurang itu, maka tim Intrans mengadakan seri webinar begitu, yang mengundang beberapa orang untuk tujuan mendapatkan insight lebih jauh tentang kopi, pagebluk, dan kota Malang ya. Dan akhirnya ternyata dari webinar itu sendiri, bahan yang didapatkan oleh tim, yaitu Mbak Pipit Anggraeni dan Aisyah ini, cukup banyak untuk bisa digarap menjadi buku tersendiri. Itu cerita yang saya dapat dari Mas Ahmad dan Helmi yang tadi memberikan buku ini kepada saya. Baik, kita buka ya buku ini. Di depan gayanya sangat ini, di halaman judulnya ini punya gaya sangat Filmora sekali, mengingatkan saya akan Filmora atau Filmora ya, iya Filmora. Filmora itu depannya ada begininya biasanya. Salah satu label untuk judul di Filmora modelnya seperti ini. Kopi, Pagebluk, dan Kota, Menyulam Wajah Kota Malang di Era Kolonial. Oke, ada kopi, pagebluk, dan kota. Baik. Oh ya, buku ini katanya digarap mulai awal sampai selesai itu sekitar 6 bulan oleh tim yang terdiri dari 2 orang tadi. Dan di sini saya tadi diberi informasi bahwa di sini ada penjelasan khusus. Silakan dilihat. Ini tulisannya dilengkapi kode QR untuk mengakses video interaktif terakota.id. Katanya, kalau kita selesai membaca buku ini atau di tengah-tengah membaca buku ini kita ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan QR code yang ternyata ada di belakang ini untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang bahan-bahan yang terkait buku ini. Ya, bisa dibilang ini agak-agak mirip tren buku ambience literature itu ya. Kalau kawan-kawan pernah mendengar, ambience literature itu adalah sastra dengan atmosfer. Seperti apa bentuknya? Bentuknya adalah kita membaca karya sastra tertentu, tapi sambil membaca itu kita juga
diberi elemen-elemen lain yang menciptakan atmosfer pembacaan tadi. Misalnya adalah yang pernah saya baca itu satu novel pendek, cerita pendek, judulnya apa ya, Ghost apa Shadow atau apa begitu, lupa saya. Intinya cerpen itu disertai dengan musik dan dihubungkan juga dengan GPS sehingga tahu lokasi kita di mana, dan kamera pada HP yang dipakai untuk membaca cerpen itu bisa memotret ruangan sekeliling kita. Nah, ketika membaca pada saat-saat tertentu akan ada interaksi antara lingkungan kita dengan teks tadi. Misalnya, ketika di situ disebutkan bahwa karakternya sedang berjalan, sedang berada di dalam kamar, yang tampak di sana adalah kamar kita, samar-samar begitu. Dan ketika di situ disebutkan bahwa ada karakter lain yang mendekat, mungkin masa lalu atau mungkin hantu atau apa mendekat, di situ disebutkan mendekatnya ke jalan dekat tempat kita berada. Jadi seolah-olah ya sekeliling kita ini masuk ke sana, dan ada musiknya juga. Terus ada cerita lain berjudul The Cartographer's Confession. Itu bentuknya aplikasi di Android yang bisa di-download gratis. Di aplikasi itu ketika kita membaca tulisan itu, kita diharapkan juga sambil berjalan. Karena di aplikasi itu ada petanya yang dan bagian-bagian yang hanya terbuka ketika kita berjalan ke arah tertentu. Mirip-mirip Pokemon Go begitulah. Atau ada musiknya juga. Ketika bagian-bagian yang tegang begitu, musiknya akan berbeda. Ketika karakternya berada di laut, kita akan mendengar suara debur ombak dan camar. Ya, seperti itulah. Nah, mungkin buku ini bisa dinikmati dengan cara begitu. Sambil baca bukunya, kita dengarkan videonya di YouTube untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditawarkan di sana. Baik, kita masuk ke bukunya sekarang. Bukunya terdiri dari berapa halaman ini ya? 118 halaman, dan halamannya berada di tengah sini. Unik sekali. Bukan di bawah, bukan di atas, tapi di sini, di tengah-tengah. Dan kita baca sekilas saja mungkin daftar isinya biar tahu yang ditawarkan buku ini sebenarnya apa sih dari Kopi, Kota, dan Pagebluk itu. Oke, pengantar penulis biasa, ada pengantar penerbit. Oke, bagian pertama, semerbak harum kopi. Di bagian ini kita mendapat bab-bab yang judulnya penanaman kopi di tanah Jawa, perkenalan biji kopi di Malang, kemunculan perkebunan di Malang, kopi dan dampaknya pada sistem transportasi di Malang, dan terakhir, akhir dari kesuksesan kopi di Malang. Jadi ini bagian yang khusus bicara tentang kopi. Terus selanjutnya ada bagian 2. Bagian 2 ini bicara tentang kenangan jalur tram. Ya, di Malang ini memang ada beberapa bagian kota yang dulunya pernah dilewati jalur tram. Di sini bagian ini bicara tentang transportasi massal di Hindia Belanda, jaringan tram dan lori di Afdeling Malang, sampai terakhir perbedaan kelas dan tarif penumpang tram. Jadi itu bagian untuk jalur tram. Yang ketiga tentang wabah pes yang mematikan. Ini satu fenomena di Malang yang mulai banyak digali lagi sejak terjadi pandemi ini. Dulu ada wabah pes yang serius di Malang yang sampai banyak memakan korban. Dan ada tokoh dokter yang terkenal dari masa ini. Nanti silahkan cari sendiri. Namanya Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasti semua kenal ya. Dan terakhir ada perkembangan kota Malang di masa kolonial. Mulai titik mula Malang di masa kolonial sampai gaya arsitektur kolonial di Malang. Nah, ini menarik ini buat saya. Saya diam-diam juga sesekali suka memperhatikan arsitektur dan bagaimana arsitektur untuk berbagai hal ya, mulai masjid, gedung sampai sekolah itu sebenarnya hibrida dari banyak elemen. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang buku ini. Ada ilustrasi-ilustrasi kopi di beberapa bagian, khususnya di bagian kopi, dan di akhir bagian kopi ada
QR code di sini yang bisa kita scan dan mungkin akan membawa kita ke informasi lebih jauh tentang kopi yang sudah dihimpun oleh tim Terakota. Dan sepertinya demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga buku karya Pipit Anggraini, Aisyah, dan Zainul Arifin ini menarik dan ya kalau buat saya mungkin akan lebih menarik lagi kalau akhirnya saya bisa menulis 1-2 tulisan dari buku yang sangat kaya ini. Baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan stay positive, stay healthy, and stay at home, especially if you don't need to go out and you don't need to do any activities outside. Okay, stay safe everyone.